Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan pada perkuliahan kita pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai psikologi masa persalinan dan nifas. Yang anggota kelompoknya ada Tiara Agustin, Putri Maisa, Nofridayanti, dan Sarah Gusteriko Nabila. Next. Baiklah, yang pertama itu kita lihat dulu psikologi masa persalinan. Psikologi sendiri diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau secara singkatnya disinonimkan dengan istilah ilmu jiwa. Tetapi objek kajiannya lebih ditekankan kepada gejala-gejala kejiwaan yang muncul dalam tingkah laku manusia. Sedangkan persalinan sendiri adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi dari rahim ibu melalui jalan lahir atau dengan jalan lain yang kemudian janin dapat hidup di dunia luar. Next. Kemudian perubahan psikologi pada masa persalinan. Yang pertama itu kita lihat perubahan psikologi pada masa persalinan kala pertama. Persalinan kala pertama ini, selain pada saat kontraksi uterus, umumnya pasien dalam keadaan tenang, santai, dan tidak terlihat pucat. Kondisi psikologi yang sering terjadi pada wanita dalam persalinan kala pertama ini sebagai berikut. Yang pertama, kecemasan dan ketakutan pada dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan sendiri. Ketakutan tersebut berupa rasa takut jika bayi yang dilahirkan dalam keadaan cacat. Yang kedua, timbulnya rasa tegang, kesakitan, kecemasan, dan konflik-konflik batin. Yang ketiga, sering timbul rasa jengkel, tidak nyaman, dan selalu kegerahan, serta tidak sabaran sehingga harmoni antara ibu dan janinnya yang dikandung menjadi terganggu. Yang keempat, ketakutan menghadapi kesakitan dan resiko bahaya melahirkan bayinya itu merupakan hambatan-hambatan dalam proses persalinan. Yang kelima, adanya harapan-harapan mengenai jenis kelamin bayi yang akan dilahirkan. Next. Kemudian perubahan psikologi pada masa persalinan kala yang kedua. Pada masa persalinan seorang wanita, ada yang tenang dan bangga dengan kelahiran bayinya, tetapi ada juga yang merasa takut. Adapun perubahan psikologi pada masa persalinan kala kedua ini, yang pertama panik ataupun terkejut dengan apa yang terjadi pada saat pembukaan lengkap, kemudian bingung dengan apa yang terjadi saat pembukaan lengkap, yang ketiga frustasi dan marah, yang keempat tidak memperdulikan apa saja dan siapa saja yang ada di kamar bersalin, kemudian rasa lelah dan sulit mengikuti perintah, dan yang terakhir fokus pada diri sendiri. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah, disilakan. Selanjutnya, masalah psikologi yang terjadi pada masa persalinan. Yaitu yang pertama, masa psikologi yang dirasakan ibu pada saat persalinan adalah kecemasan dan perasaan takut. Yang kedua, kecemasan merupakan perasaan takut dan khawatir yang biasa dialami oleh ibu saat mendekati masa persalinan, namun tetap pada batas-batas normalnya. Kecemasan ini disebabkan karena rasa nyeri yang dialami, keadaan fisik, riwayat pemeriksaan kehamilan, pengetahuan, dukungan lingkungan sosial atau dukungan suami, dan pendidikan. Selanjutnya, manajemen gangguan psikologi pada masa persalinan. Keadaan emosional pada ibu bersalin sangat dipengaruhi oleh timbulnya rasa sakit dan tidak enak selama persalinan berlangsung. Peran bidan yang empati pada ibu dan suami yang mendampingi ibu yang sedang bersalin sangat membantu kemantapan ibu dalam menghadapi rasa sakit atau takut yang timbul. Pengurangan rasa sakit atau pain relief dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian, pemberian dukungan fisik, emosional, dan psikologis selama persalinan akan dapat membantu memproses persalinan dan membantu ibu memperoleh kepuasan dalam melalui proses persalinan normal.
Yang kedua, metode mengurangi rasa nyeri yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk dukungan harus dipilih yang bersifat sederhana, biaya rendah, risiko rendah, membantu kemajuan persalinan, hasil kelahiran bertambah baik, dan bersifat sayang ibu. Ada beberapa teknik dukungan atau pendekatan untuk mengurangi rasa sakit. Yang pertama, kehadiran seorang yang terus-menerus sentuhan yang nyaman dan dorongan dari orang yang memberikan dukungan. Perubahan posisi dan pergerakan, sentuhan dan massage. Yang ketiga ada counter pressure untuk mengurangi tegangan pada ligamen. Yang kelima ada pijatan ganda pada pinggul. Yang keenam penekanan pada lutut. Yang ketujuh kompres hangat dan kompres dingin. Yang kedelapan ada berendam. Yang sembilan ada pengeluaran suara. Yang ke-10 ada visualisasi dan pemusatan perhatian dengan berdoa. Dan yang terakhir ada musik yang lembut dan menyenangkan ibu. Selanjutnya pada masa nifas. Masa nifas adalah masa dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil yang berlangsung kira-kira 6 minggu. Selanjutnya, masa nifas merupakan masa persalinan dan segera setelah kelahiran yang meliputi minggu-minggu berikutnya pada waktu saluran reproduksi kembali ke keadaan tidak hamil yang normal. Selanjutnya ada tahapan masa nifas. Yang pertama, puerperium dini, yaitu suatu masa kepulihan di mana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Yang kedua, puerperium intermedial, yaitu suatu masa di mana kepulihan dari organ-organ reproduksi selama kurang lebih seminggu. Selanjutnya ada remote puerperium, yaitu di mana waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna, terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu ada tujuan asuhan masa nifas. Yang pertama itu menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologis. Yang kedua, melaksanakan screening secara komprehensif, deteksi dini, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayi. Yang ketiga, memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, pemberian imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari. Yang keempat, memberikan pelayanan keluarga berencana. Yang kelima, mendapatkan kesehatan emosi. Selanjutnya ada peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Yang pertama itu memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nifas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologi secara masa nifas. Yang kedua, sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Yang ketiga, mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. Yang keempat, membuat kebijakan perencanaan program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak dan mampu melakukan kegiatan administrasi. Yang kelima, mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. Yang keenam, memberikan konseling untuk ibu dan keluarga mengenai cara mencegah pendarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman. Yang ketujuh, memberikan asuhan secara profesional. Selanjutnya ada kebijakan program nasional masa nifas. Yang pertama itu menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, melakukan pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu saat masa nifas dan bayinya. Yang ketiga, mendeteksi adanya komplikasi atau masalah yang terjadi pada masa nifas. Yang keempat, menangani komplikasi atau masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu nifas maupun bayinya. Selanjutnya itu ada perubahan psikologis dalam masa nifas. Yang pertama itu fase taking in, merupakan periode ketergantungan yang berlangsung pada hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Pada saat itu, fokus perhatian ibu terutama pada dirinya sendiri. Pengalaman selama proses persalinan sering berulang diceritakannya. Hal ini membuat cenderung ibu menjadi pasif terhadap lingkungannya. Yang kedua, fase taking hold, merupakan periode yang berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuannya dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi.
Pada fase ini, ibu memerlukan dukungan karena saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerima berbagai penyuluhan dalam merawat dirinya dan bayinya sehingga timbul percaya diri. Yang ketiga, fase letting go merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah menyesuaikan diri, merawat diri, dan bayinya sudah meningkat. Ada kalanya ibu mengalami perasaan sedih yang berkaitan dengan bayinya. Keadaan ini disebut baby blues. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Selanjutnya adalah gangguan psikologi masa nifas. Yang pertama, postpartum blues, yaitu merupakan kesedihan atau kemurungan setelah melahirkan. Biasanya hanya muncul sementara waktu, yakni sekitar 2 hari hingga 2 minggu sejak kelahiran bayi atau gangguan efek ringan, gelisah, cemas, lelah, yang sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan. Selanjutnya, faktor penyebabnya yang pertama adalah faktor hormonal berupa perubahan kadar estrogen, progesteron, prolaktin, dan estriol yang terlalu rendah. Yang kedua, faktor usia. Yang ketiga, pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinan. Yang keempat, adanya perasaan belum siap dalam menghadapi lahirnya bayi. Yang kelima adalah latar belakang psikologi wanita yang bersangkutan seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, kehamilan yang tidak diinginkan, riwayat gangguan kejiwaan sebelumnya, sosial ekonomi, serta kekuatan dukungan sosial lingkungannya. Selanjutnya adalah gejala reaksinya. Gejala reaksinya berupa depresi atau sedih, menangis, mudah tersinggung, atau iritabilitas, cemas, labil perasaan, cenderung menyalahkan diri sendiri, gangguan tidur, dan gangguan nafsu makan. Pencegahannya berupa beristirahat ketika bayi tidur, berolahraga ringan, ikhlas dan tulus dengan peran baru sebagai ibu, tidak perfeksionis dalam hal mengurus bayi, bicarakan rasa cemas dan komunikasi, sikap fleksibel dan bergabung dengan kelompok-kelompok ibu-ibu baru. Dan selanjutnya adalah penanganannya berupa dengan cara pendekatan komunikasi terapeutik, yang kedua dengan dukungan keluarga dalam mengatasi gangguan psikologi yang berhubungan dengan masa nifas dengan cara peningkatan support, dan yang terakhir yaitu dengan cara meningkatkan support mental dan dukungan keluarga dalam mengatasi gangguan psikologi yang berhubungan dengan masa nifas. Selanjutnya adalah depresi postpartum. Depresi postpartum yaitu depresi berat yang terjadi 7 hari setelah melahirkan dan berlangsung selama 30 hari. Faktor penyebabnya itu yang pertama adalah faktor konstitusional, yang kedua faktor fisik, yang ketiga adalah faktor psikologis. Gejala depresi postpartum yang pertama kelelahan dan perubahan mood, yang kedua gangguan nafsu makan dan gangguan tidur, yang ketiga tidak mau berhubungan dengan orang lain, yang keempat tidak mencintai bayi dan ingin menyakiti bayinya atau dirinya sendiri. Yang ketiga adalah penanganannya. Yang pertama yaitu untuk mencegah terjadinya depresi postpartum, sebagai anggota keluarga harus memberikan dukungan emosional kepada ibu dan jangan mengabaikan ibu bila terlihat sedang sedih. Dan sarankan pada ibunya untuk beristirahat dengan baik, berolahraga yang ringan, bercerita dengan orang lain, bersikap fleksibel, bergabung dengan orang-orang yang baru, sarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman kelompok 3. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Tutup kan? Iya, Mai. Dah. Uh, Thank you.
Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.